Yuk, balik lagi dengan saya Zen. Oke, di sini saya mau speak up tentang chapter terbaru One Piece ya. Sebenarnya gue sendiri pengen bikin review manganya, cuma kebetulan beberapa waktu lalu udah bilang kalau ya gue nggak mau lanjut lagi buat review manganya karena ya nanti bakal kebanyakan jadwal kontennya dan harus ngejar-ngejar tuh bikin tambah males. Buat sebagai gantinya kita akan bahas hal-hal lain berkaitan dengan One Piece ya, selain review tentunya. Oke, jadi di sini ada yang rame ya di chapter terbaru ini. Buat kalian yang belum baca manganya, ya intinya fokus dari chapter terbaru ini ada pada Cross Quill dan juga Sabo yang dinyatakan selamat dengan sedikit scan anggota revolusioner di akhir panel manga chapter terbaru. Nah, yang jadi topik ramainya ini ada di Cross Quill-nya ini, yang mana Lord kita, Lord dari segala Lord Bagi sama ini dimunculkan cukup epic ya, dimana dia memiliki impian yang cukup besar untuk menjadi bajak laut ya. Di sini ada scan-scannya juga tentang masa lalu dia sama Seng, apa yang sebenarnya terjadi, yang kalian baca-baca sendiri karena kita nggak bahas itu sekarang. Oke, jadi di sini si Mihawk, wah ini car jagoan gue, kesayangan gue ini dihina-hina ini, wah saatnya turun tangan ini, nggak terima saya. Oke, canda. Oke, jadi di sini banyak yang beredar meme ya, kayak gini terus kayak gini yang intinya itu memojokkan si Mihawk. Aduh, kasihan banget ini babang tampan kesayangan saya dinistakan oleh para char One Piece, yang mana dia dikatakan tidak berani itu ya untuk melawan Yonko, yang mana di sini Bagi saja dan lantang menunjukkan keberaniannya untuk mengincar One Piece dan menjadi raja bajak laut. Dibilang di sini si Mihawknya kalah nyali, itu mah ya gimana ya, kalau menurut saya pribadi mengabaikan candaan tadi ya. Di sini si Mihawk ini cukup realistis ya, sebenarnya dia pandai gitu, yang mana dia memandang armada si Bagi ini sebenarnya itu nggak bisa dibilang kuat. Ya di sini saya baca-baca komentar kalau dikatakan di Cross Quill ini yang kuat ini cuma ada 3 orang, dan saya setuju. Dan ya itu adalah Mr. One atau Dashbone, terus ada Mr. Zero atau Crocodile, dan yang jadi tonggak utamanya yakni adalah Dracul Mihawk, sang pendekar nomor 1. Ya ini nggak bisa diragukan lagi ya kekuatannya ya, mau biar bagaimanapun emang dari Oda sendiri yang bilang bahwa si Mihawk ini emang setara dengan si Shang. Cuma kalau kita diadukan nggak usah jauh-jauh ke Yonko lain lah, kita bentrokan aja sama si Shang. Taruhlah si Mihawk dikatakan seimbang ya, otomatis dia duelnya bakal sama Shang. Terus yang lainnya ini gimana gitu loh. Armada Shang dia punya banyak kru, dan dikatakan sama Oda gitu di chapternya langsung bahwa si Shang ini memiliki armada yang paling balance di antara Yonko atau bajak laut yang lain, yang mana iya setiap krunya ini anggotanya hampir setara dengan si Shang tentunya. Ya kalian bayangin sendiri, bahkan si Crocodile aja menurut aku bakal kewalahan buat ngadapin kayak ya taruhlah Ben Beckman. Gue tetap pegang Ben sih kalau disuruh fight sama si Crocodile, ya kasihan lah nanti. Nah ini Crocodile yang gue bilang terkuat kedua lah di Cross Quill itu nggak bisa, terus gimana gitu yang lain gitu loh. Ini kalau misalkan diiyain aja, apa nggak mati konyol si Mihawk ini nanti? Ya mati demi ambisi si badut. Aduh, parah sih ini, kacau. Kalau gue sih berpikiran langkah yang paling tepat yang bisa diambil Cross Quill adalah ya sesuai dengan omongan si Mihawk ini, yang mana dia bilang kalau intinya itu kekuatan mereka itu masih belum cukup ya. Jangan untuk mewujudkan ideal dari si Bagi ini. Bila nanti ya namanya orang paling hoki di dunia One Piece, siapa tahu kan mereka satu jalan dengan si Bagi ya, misalkan. Itu udah susah banget ya dengan kondisi kru mereka sekarang. Nah, jangankan ke sana, ini untuk mewujudkan ambisi si Crocodile yang udah disepakati ya dengan si Mihawk, bahwa mereka berencana untuk membuat suatu organisasi besar yang mana mereka tidak akan gampang disentuh ya dengan organisasi tersebut ya, intinya begitu. Itu aja udah susah gitu loh untuk mewujudkan itu. Makanya mereka membutuhkan kekuatan yang cukup gitu. Menurut aku jalur yang paling aman adalah mengumpulkan orang-orang kuat ya, taruhlah mantan-mantan si Chichibukai lah. Karena di situ kelihatan kumpulan orang-orang yang pernah menjadi anggota si Chichibukai ya. Siapa tahu nanti beneran jadi reunian si Chichibukai. Taruhlah Gekko Moria nanti diambil juga.
Di sini ada Forcedo kayak gini kan. Nah, bisa dibayangkan ya, misalkan mereka nanti ke Impel Down untuk mengambil si Dovi. Terus ya si Bo Hancock justru malah di chapter yang sebelumnya gitu, dimana dalam dialog disarankan untuk bergabung dengan Cross Guild. Wah, ini apakah semacam Forcedo ya jadinya kayak gitu. Kalau dibilang Dovi apakah bakal mau ya untuk ikut cara-caranya untuk mengikuti si badut ini? Menurut aku nggak ada masalah, soalnya di sini Crocodile aja fan-fan aja gitu, apalagi si Dovi gitu. Menurut aku dua cara ini, si Dovi dengan Crocodile ini, mereka hampir sama sih, nggak cuma dari segi kekuatan tapi dari segi pemikiran. Ya di Marineford aja si Dovi ini mengakui si Crocodile ya, dia bahkan mau merekrut si Crocodile sebagai rekan partner ya, bukan bawahan. Jadi ya menurut aku ini emang semacam pesan dari Oda bahwa mereka ini memang setara gitu loh. Dan dengan para ex Shichibukai yang bergabung dalam aliansi Cross Guild ini, ya tentu ini jadi mereka punya kekuatan power yang setara dengan para Yonko yang lain akhirnya gitu. Ya ini sih yang diharapin sebenarnya. Cuma nggak tahu nanti ini next chapter kita bakal ngarah kemana. Kalau tebakan aku sih bakal diarahin ke kemungkinan besar ya Revolutionary Army ya kemarin, soalnya masih ngeganjel banget, dan apa yang mau disampaikan Sabu kayaknya nggak mungkin bakal ditunda ke chapter berikutnya. Oke, jadi gitu aja ya obrolan gabut saya membahas One Piece di chapter terbaru ini. Oke, see you next konten lagi guys. Jadi saya Zen, udah mau dah.